Kubalas perselingkuhanmu dengan cantik. Bab 12. Kau berkhianat. Kau kutendang. Sangat serius, Pi. Kalau kamu enggak bisa mengembalikan uang perusahaan yang kamu selewengkan, maka bersiap-siaplah untuk berhadapan dengan tim pengacaraku di pengadilan. Tukasku tak berperasaan, seiring hilang sudahnya rasa cintaku pada Yovan. Mami, jangan setega itu padaku, Mi. Kita ini masih suami istri loh, Mi. Beban rumah tangga harusnya kita tanggung bersama. Protes Yovan yang sudah terdesak. Apa? Beban rumah tangga ditanggung bersama? Lah, kemana saja kemarin-kemarin kamu, Yovan? Giliran senang-senang pakai uang perusahaan, kamu sampai tega nggak nafkahin aku dan anak-anak. Menganggap aku udah punya sumber dana dari saham perusahaan, jatah dari papaku. Aku juga sudah berusaha, Pi. Tapi mau gimana lagi? Kondisi perusahaan sedang sulit. Kan papi sendiri yang bilang kalau cabang yang kita kelola ini terus-menerus merugi, ujarku dengan wajah memelas. Wajah Yovan kecut memandangku kesal. Ia lalu memilih keluar dari ruang rapat kami dan pergi entah kemana. Aku tahu dia kesal. Sangat kesal, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Bu Resti, bagaimana? Apa tidak apa-apa? Tanya Ferdi agak kadar. Itu sudah menjadi konsekuensinya. Salah kalau dia berpikir dengan menjadi suamiku lalu dia bisa berbuat seenaknya di kantor ini. Tegasku tegar tak goyah. Laura hanya tersenyum melirikku. Kami sesungguhnya telah menyiapkan sebuah kejutan yang tak kalah menegangkan untuk Yovan dan keluarganya. Kumpulkan semua orang. Kita akan adakan rapat dadakan. Aku ingin menyampaikan bahwa mulai sekarang Yovan tidak punya lagi akses di perusahaan ini. Pintaku lewat intercom pada sekretaris Yovan di luar ruangan. Bukan sekretaris, lebih tepatnya admin yang merangkap bagian pembukuan plus asisten pribadi kepala cabang. Baik, Bu Resti, jawabnya. Tak butuh waktu lama aku sudah berada di ruang rapat dengan seluruh personel. Kukumpulkan para pegawai kantor cabang yang jumlahnya tak seberapa itu. Selamat siang, hari ini kita meeting darurat ya. Mulai saat ini, dengan disaksikan tim legal perusahaan, saya menyatakan bahwa pimpinan kantor cabang ini kembali kepada saya. Urusan apapun, tidak boleh lagi ada campur tangan Pak Yovan. Jangan pernah mau melakukan kegiatan apapun permintaan Pak Yovan, karena beliau sudah diberhentikan dari perusahaan ini. Jelasku panjang lebar. Pegawai kantor cabang yang berjumlah tak sampai 10 orang itu hanya mengangguk memahami. Saya orang yang terbuka, jadi saya berikan kesempatan untuk kalian untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan selama Pak Yovan memimpin. Kita akan carikan solusinya, lanjutku lagi. Beberapa pegawai nampak saling pandang. Mereka seperti masih agak takut-takut denganku. Tidak apa-apa, sampaikan saja apa yang menjadi kendala kalian, pancing Laura membantuku. Seorang pegawai senior mengacungkan tangan. Ia lalu dengan hati-hati mengeluhkan kendalanya. Saya dari bagian desain, Bu. Ini ada kendala klien minta rubah desain sampai beberapa kali. Kalau dulu kita selalu mengutamakan selera klien dan membebaskan klien untuk rubah desain. Tapi akhir-akhir ini setiap perubahan desain Pak Yovan memberikan biaya tambahan, ujar salah satu pegawaiku itu. Kalau klien premium, bebaskan apa yang menjadi keinginannya.
tawarkan produk kualitas terbaik agar fee kita dengan supplier lebih tinggi. Kita bisa tutup biaya rubah desain dan uang lelah kalian dari situ, ujarku memberi solusi. Setelah satu orang berani menyampaikan unek-uneknya, beruntun beberapa pegawai juga menyampaikan kendalanya. Aku mendengar dengan sabar keluhan mereka satu persatu. Aku cuma memberikan solusi sesuai dengan kemampuanku. Aku juga berencana mengirim beberapa anak buahku di kantor cabang Surabaya untuk belajar ke kantor cabang Jogja yang sudah lebih maju dibanding kantor cabang yang di Surabaya ini. Sampaikan semua pada Ferdi, dan ku minta pria itu untuk mengurus sisanya. Dalam 2 jam rapat selesai dan sebagian permasalahan perusahaan bisa teratasi. Aku berterima kasih pada Ferdi dan ku minta dia bersama Amanda nanti yang bantu mengurus semua pekerjaan. Ku tinggalkan mereka dan aku lanjut makan siang dengan Laura untuk membahas masalah pelaporan tuntutan untuk Yovan. Aku benar-benar tidak mau setengah-setengah dalam mengatasi permasalahan ini. Bagaimana lo? Apa berkasnya udah beres? Tanyaku sambil menyendokkan salad buah ke mulutku. Laura mengangguk dan menunjukkan berkas-berkas yang ada di dalam mapnya. Sambil menyesap Virgin Mojitonya, Laura memberiku penjelasan langkah-langkah apa yang akan kami tempuh. Untuk masalah swalayan gimana lo? Tanyaku masih penasaran. Kapanpun kamu siap dan sudah menemukan pembeli, aku akan langsung bisa memprosesnya, ucap Laura memberikan jaminan. Aku mengangguk dan menggenggam tangan Laura penuh rasa terima kasih. Ini adalah buku tabungan rekening tempat uang-uang Yovan yang digunakan untuk menyuapku berada. Mungkin tidak banyak, tapi bisa kamu gunakan untuk biaya operasional pekerjaan sementara, jelas Laura. Mataku berkaca-kaca menerima buku tabungan Laura tersebut. Sungguh aku banyak dibantu orang-orang baik selama proses pengambilan kekuasaan ini. Tinggal menyiapkan bagaimana aku akan menghadapi Papa ketika nanti datang untuk menginspeksi. Sebuah panggilan masuk menjeda acara pertemuanku dengan Laura. Aku melirik gawaiku dan melihat bahwa Wina yang meneleponku. Halo Win, ada apa? Tanyaku. Res, aku lagi di Surabaya. Makan siang yuk, ajak Wina di ujung telepon sana. Serius kamu di Surabaya? Acara apa? Tanyaku terkejut. Biasa, aku ada rapat di kantor cabang Surabaya. Yuk ketemuan. Ini aku baru kelar nih, ajak Wina. Kita ketemuan di restoran Thailand daerah Citraland yuk. Daerah di Lidah Kulon, Win. Aku lagi sama. Kalimatku terhenti ketika Laura menggenggam tanganku dan menggeleng. Sebuah pertanda dia tidak ingin aku memberitahu lawan bicaraku di telepon bahwa aku tengah makan siang bersama pengacaraku itu. Maksudnya aku lagi makan siang di sana, ujarku menganulir kalimatku sebelumnya. Oh, ya aku kesana deh, tapi agak lama sebentar ya. Ini jalan ke arah sana macet, ujar Wina. Aku mengiyakan dan mengakhiri panggilan telepon. Sorry lu, teman aku telepon, ujarku meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Iya, nggak apa-apa Res. Tadi sengaja aku minta kamu enggak memberitahu sahabatmu itu. Aku ingin semua langkah hukum yang akan kita tempuh kamu rahasiakan dulu dari semua orang. Kita tidak tahu apakah orang itu betul baik sama kita atau enggak Res. Itu makanya kamu mulai sekarang harus hati-hati dalam melangkah dan bertindak, nasihat Laura. Aku mengangguk paham. Pengacara muda ini betul juga. Aku harus lebih selektif dan hati-hati. Yovan jelas tidak akan tinggal diam dengan tindakanku. Pria itu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa masuk kembali ke kantor cabang.
Aku tahu Yovan adalah pria yang licik. Dia tidak akan tinggal diam setelah ku pecundangi seperti itu. Aku pamit dulu ya Res. Masih ada urusan dengan usaha suamiku di Surabaya. Siapkan mentalmu untuk menghadapi Yovan. Pamit Laura tiba-tiba. Pengacara cantik itu menghabiskan minumannya dan bergegas bangkit untuk pergi. Aku mengangguk mengiyakan, meski ada yang terasa mengganjal dalam hatiku. Mengapa Laura seperti menghindari Wina? Apa iya sebaiknya aku tidak terlalu banyak curhat dengan sahabatku itu selama proses hukum dan pengambilan kekuasaanku ini berlangsung? Mi, aku mau bicara. Sebuah panggilan suara mengagetkanku. Yovan telah ada di hadapanku sesaat setelah Laura pergi. Pi, kok kamu tahu aku ada di sini? Tanyaku terkejut. Aneh juga rasanya Yovan bisa tahu di mana keberadaanku. Aku kebetulan lewat dan lihat mobil kamu di depan. Sama siapa kamu, Mi? Tanya Yovan penasaran. Oh, aku sendiri aja, Pi. Lagi mau makan. Jawabku berbohong. Dengan gerakan perlahan agar tidak terlihat mencurigakan, aku menarik bekas berkas yang diberikan Laura padaku dari atas meja. Kusisipkan berkas itu di kursi tempat aku menyimpan tasku. Mi, aku gak terima dengan pemecatanku. Kamu membohongi aku, Mi. Ini namanya aku ditendang dari perusahaan tanpa diberi kompensasi apa-apa. Tegas Yovan emosi. Aku meliriknya dengan pandangan mata bingung. Apa yang ada di kepala pria yang telah bertahun-tahun menjadi suamiku ini? Bagaimana bisa dia masih menuntut haknya padahal telah membuat kantor cabang yang dipegangnya hampir gulung tikar? Apa yang kamu tuntut lagi, Pi? Sudah 6 bulan lebih kamu enggak pernah ngasih aku nafkah. Kamu bilang perusahaan terus merugi. Aku sabar ya, Pi. Aku terus pakai uang aku sendiri untuk membiayai kebutuhan rumah tangga kita. Ucapku dengan tatapan mata tajam menghujam. Yovan menelan ludah. Hari ini kamu lagi-lagi bikin aku kecewa dengan memberikan laporan keuangan palsu dan upaya menyuap Laura juga Ferdi agar bekerja sama. Kamu buat kantor cabang yang aku amanahkan padamu hampir gulung tikar, Pi. Semua klien premium udah nggak pakai jasa kita lagi. Banyak supplier yang barangnya sudah kita pakai belum dibayar. Lalu kamu menuntut kompensasi? Cercaku lebih lanjut. Yovan semakin terdiam tanpa kata. Mungkin dia pikir selama ini aku diam dan membiarkan tindakannya karena aku maklum. Atau karena dia pikir aku sudah tergila-gila padanya hingga mati pun aku rela. No way. Mati saja sendiri membusuk di penjara, Yovan. Satu lagi, aku mau papi jelaskan sama aku. Kemana aliran dana perusahaan sebesar 10, 5, 7, dan 12 juta ini disalurkan? Pintaku sambil menunjukkan print out rekapan transaksi dari rekening perusahaan yang dipegang Yovan selama menjabat menjadi kepala cabang. Mata Yovan terbelalak ketika kutunjukkan kertas yang kuminta dari petugas bank yang berwenang. Semua bukti memang sudah kusiapkan, namun tak semua kukeluarkan. Cukuplah kubuka satu persatu dan kupinta suamiku bertanggung jawab. Satu lagi, Pi. Tolong jelaskan siapa Clarice dan sudah sejauh mana hubungan papi dengan sugar babymu itu. Apakah dia alasan papi sering pulang pergi Malang dengan membawa stok pengaman di laci nakas tempat tidur kita?